Ibadah ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Tema ibadah kita kali ini adalah terus-menerus diperbaharui. Bapak Ibu, jika kita memperhatikan kehidupan kita, setiap hari kita mengalami pembaharuan. Entah itu tenaga, pikiran, cara menghadapi permasalahan, dan banyak lagi yang selalu diperbaharui. Pembaharuan ini terkadang merupakan hal yang menyenangkan buat kita. Tetapi kadang-kadang ada proses pembaharuan yang tidak menyenangkan. Karena ketika kita diperbaharui, kadang ada yang perlu diubah dalam kebiasaan kita setiap hari. Sebagai manusia, berubah itu bukan hal yang mudah. Dan zona aman terlalu sayang untuk ditinggalkan. Kadang diperbaharui ke arah yang lebih baik, kita berpikir, udahlah gini aja, nggak usah diperbaharui, nggak usah dirubah, ini saja sudah cukup. Padahal kita mengerti, kita mendapatkan pembaharuan ke arah yang lebih baik. Terkadang kita sudah merasa cukup puas dengan kehidupan kita saat ini. Sehingga terkadang kita menjadi pribadi yang egois. Dalam kesempatan kali ini, marilah kita menundukkan kepala kita dalam doa pengakuan dosa. Tuhan yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam kehidupan kami.
Terima kasih untuk segala hal yang boleh kami alami di hari ini. Kami bisa belajar banyak dari hal-hal yang Tuhan berikan kepada kami. Kami belajar dari pengalaman kehidupan yang datang pada kami, sehingga pengetahuan kami setiap hari boleh ditambahkan. Namun Tuhan, di tengah kami belajar, di tengah proses kami memaknai kehidupan ini, kami seringkali terjebak pada zona aman, zona nyaman, sehingga membuat kami enggan untuk mengubah sikap kehidupan kami. Kami tahu, terkadang yang kami lakukan keliru, tetapi kami terlalu malas untuk merubah diri kami. Kami seringkali menjadi manusia-manusia yang egois. Ampunilah kami ya Tuhan. Bantulah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau selalu diproses untuk menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami landaskan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yehezkiel 36 ayat 26 sampai dengan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang tahun 2020 yang telah berlalu. Dan kini kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Sama seperti Tuhan telah memimpin kami sepanjang tahun yang telah lewat, kami percaya Tuhan juga akan memimpin kami, menopang kami dalam kehidupan sepanjang tahun yang baru ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan pemberitaan firman Tuhan,
Berbicaralah kepada kami ya Bapa, supaya kami bisa mengerti maksud dan kehendak-Mu, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah kepada kami mau mendengarkannya. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini yang mau kita bersama-sama dengarkan dan renungkan adalah diambil dari Injil Markus pasal yang pertama. Markus pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-11. Injil Markus pasal yang pertama ayat yang keempat sampai dengan yang ke-11 akan saya bacakan, dan mari kita dengarkan sabda Tuhan ini. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang baptisan, baik yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, tetapi yang juga dialami oleh Tuhan Yesus yang juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, siapakah Yohanes Pembaptis ini? Kita telah mengenalnya, ia adalah orang yang diutus Allah untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yohanes tampil di padang gurun dan dia memberitakan pertobatan agar supaya orang itu mengaku dosanya dan kemudian dibaptiskan untuk pengampunan dosa mereka. Yohanes berkhotbah dengan sangat berani, dengan sangat tegas, dan banyak orang yang datang kepadanya lalu dibaptis olehnya. Siapa saja mereka yang datang itu? Kalau kita membaca Injil Lukas pasal yang ketiga, di sana dijelaskan dengan lebih detail, lebih terinci siapa saja orang-orang yang datang untuk dibaptis. Ada orang banyak, orang Yahudi pada umumnya, masyarakat, penduduk, dan mereka dinasihati supaya mereka itu menjadi orang yang bermurah hati. Kalau kamu punya 2 helai baju, hendaklah kamu memberikan kepada yang tidak punya. Demikian juga kalau kamu punya makanan, berikanlah kepada mereka yang tidak memiliki makanan. Ada juga datang orang-orang yang menjadi pemungut cukai. Dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Kalau kami, apa yang harus kami lakukan?" Yohanes mengatakan, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang ditentukan bagimu. Jangan memeras." Ada juga para prajurit yang datang dan mereka bertanya, "Kalau kami, apa yang harus kami lakukan?" Yohanes dengan tegas mengatakan, "Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Semua dikatakan dengan terus terang. Orang-orang dinasihati, diajak untuk mengakui dosanya, bertobat, dan kemudian dibaptiskan. Intinya, supaya mereka itu meninggalkan cara hidup yang lama, kemudian memulai kehidupan yang baru. Jadi kita bisa mengatakan bahwa baptisan Yohanes ini adalah baptisan pertobatan yang didasari, dilandasi pertama kali dengan pengakuan dosa. Orang menyadari dosanya, baru kemudian dia itu diampuni,
dan dibaptiskan. Itulah baptisan Yohanes Pembaptis. Nah, lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus yang datang kepada Yohanes juga untuk dibaptiskan? Apakah Yesus juga harus mengakui dosanya? Apakah dia juga harus bertobat sehingga dia bisa dibaptiskan? Kalau kita membaca Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-14, di sana dikisahkan bahwa ketika Yesus datang untuk minta dibaptis oleh Yohanes, Yohanes berkata, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu." Yohanes merasa tidak layak. Tetapi Tuhan mengatakan, biarlah ini terjadi supaya menggenapi seluruh kehendak Allah. Dengan demikian baptisan yang dialami, diterima oleh Yesus bukanlah baptisan pertobatan. Berbeda dan tidak sama dengan yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada umumnya. Yesus mengatakan ini untuk menggenapi seluruh kehendak Allah, juga untuk menyatakan solidaritasnya kepada manusia yang berdosa. Rasul Paulus bahkan mengatakan di dalam surat Roma pasal yang ke-6, baptisan ini menunjuk kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kepada orang Kristen di Roma, Paulus mengatakan, kita yang dibaptis dalam Kristus, kita dibaptis dalam kematiannya, dan kemudian kita juga dibangkitkan bersama dengan dia dalam kebangkitannya. Sekali lagi, baptisan Yesus bukanlah baptisan pertobatan seperti yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada umumnya. Nah, bagaimana dengan baptisan kita? Apa maknanya itu? Baptisan yang dilakukan kepada kita dengan air adalah simbol pembersihan diri kita dari dosa. Dan baptisan yang kita terima adalah awal dari perjuangan menjadi milik Kristus, menjadi murid Tuhan Yesus untuk kehidupan yang akan datang. Saya kira bagi kita, baptisan ini bukan barang yang asing. Saudara yang telah menjadi anggota jemaat pasti sudah menerima baptisan ini. Kita juga sering menyaksikan di gereja, dilakukan baptisan. Ada baptisan anak yang kita kenal, yang didampingi oleh orang tua atau oleh walinya. Dan juga ada baptisan dewasa, yaitu yang diberikan kepada mereka yang sudah ikut selesai katekisasi, kemudian menyatakan dirinya mau menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, seringkali ada kesalahpahaman atau kekurang tepatan pengertian di dalam baptisan yang kita terima di gereja itu. Baptis di gereja itu seringkali kita anggap sebagai berakhirnya kekristenan. Setelah kita selesai mengikuti katekisasi sekitar 8 bulan itu, lalu kita dibaptis, nah kita menganggap sudah selesai. Itu pengertian yang kurang tepat. Sebenarnya justru baptisan adalah awal langkah mulai dari orang itu menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Anggota jemaat yang dibaptis, kita semua yang pernah dibaptis, perlu terus memelihara iman kita, bahkan menumbuh kembangkannya dalam mengikut Tuhan dan juga dalam pelayanan kepada Tuhan. Terus belajar firman Tuhan. Tidak lagi ikut katekisasi, tetapi belajar firman Tuhan misalnya di dalam kelompok pemahaman Alkitab. Hadir dalam persekutuan, ikut terlibat di dalam pelayanan gereja, supaya iman kita terus bertumbuh. Makin hari makin mengenal Tuhan, makin hari kita makin hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kadang-kadang kita salah mengerti, kalau selesai katekisasi, baptis, lalu selesai. Bukan begitu. Justru itu tanda awal, langkah awal kita mulai menjadi murid Kristus, menjadi orang-orang Kristen. Nah, saya juga kadang-kadang dari pihak gereja juga lupa akan hal ini, sehingga anggota jemaat tidak diingatkan, tidak difasilitasi, tidak didorong, tidak dinasihati untuk terus memelihara kehidupan imannya. Cuma sekali yang kasih Tuhan, baptisan
juga merupakan tanda dan meterai seseorang menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Dan sejak itu, dia mulai dengan kehidupan baru sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Dan ini proses yang terus-menerus berlangsung seumur hidup, tidak pernah selesai. Baptisan menandai sebuah kehidupan baru. Dari yang tadinya hidup dalam kegelapan, sekarang dimasukkan oleh Allah ke dalam terang Tuhan yang ajaib itu. Yang tadinya bukan umat Tuhan, sekarang menjadi umat Tuhan. Yang tadinya manusia berdosa, sekarang dikuduskan, disucikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita perlu ingat, baptisan bukanlah akhir kekristenan kita, tetapi justru langkah awal, baru mulai kita hidup sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Dan yang namanya pembaruan hidup ini harus berlangsung terus-menerus sepanjang hidup dan tidak pernah selesai. Berat tantangannya justru banyak ketika kita sudah dibaptiskan dan menjadi orang percaya. Rasul Paulus pernah memakai istilah menggambarkan bahwa orang yang telah percaya pada Tuhan itu seperti orang yang menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Nah, istilah menanggalkan dan mengenakan ini asosiasinya dengan pakaian. Orang menanggalkan pakaian lamanya dan memakai pakaian barunya. Saudara, kalau saudara punya baju baru, lalu kepengen memakainya, kira-kira bagaimana yang saudara lakukan? Apakah baju lama tetap dipakai, kemudian saudara rangkepi dengan baju baru? Kalau saya tidak, baju lama saya lepas, lalu saya pakai baju yang baru. Saudara juga begitu ya? Sama toh dengan saya, baju lama ditanggalkan, baju baru dipakai. Tetapi dalam kehidupan kekristenan kita, kadang-kadang kita itu kepengen kembali pada manusia lama kita. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita sudah percaya kepada Yesus, sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kembali pada sifat-sifat kebiasaan yang lama. Tiap hari itu kita dihadapkan pada dua pilihan untuk hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan, atau hidup dalam kecemaran, dalam dosa, kotor. Ada seorang filsuf yang mengatakan bahwa dalam diri kita itu, dalam diri setiap orang, itu seperti ada dua anjing di dalam dirinya. Ada anjing hitam dan anjing yang putih. Anjing hitam itu melambangkan kegelapan, perbuatan-perbuatan yang jahat, yang tidak baik. Dan anjing putih menggambarkan perbuatan yang baik. Nah, dua anjing ini ada dalam diri setiap orang. Dan tiap hari dua anjing ini terus berkelahi. Pertanyaannya, anjing mana yang menang? Yang hitam atau yang putih? Jawabnya, anjing yang kita beri makan lebih banyak. Anjing yang kita beri perhatian lebih banyak. Dia akan bertumbuh menjadi kuat dan akan memenangkan pertarungan itu. Dan ini pergumulan berlangsung seumur hidup. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang seperti itu. Dan kita, seperti tema kita, harus terus-menerus diperbarui, sehingga makin lama kita makin menjadi seperti Kristus, makin hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dalam hal apa kita ini perlu diperbarui? Dalam semua aspek kehidupan kita, semua perlu diperbarui. Dalam pikiran kita, dalam niatan hati kita, kata-kata kita, sifat-sifat kita, kepribadian kita, kebiasaan-kebiasaan kita, semua harus diperbaiki. Itu namanya pertobatan, metanoia, pikiran yang diperbarui. Dan ini harus terus-menerus kita perjuangkan. Tidak hanya satu kali ketika kita dibaptis, tapi seumur hidup dalam kehidupan kita. Pikiran diperbarui. Dari apa? Ya, misalnya dari kalau kita ini menjadi orang yang seringkali berpikir negatif tentang orang lain. Mudah curiga dan prasangka buruk pada orang lain. Mendengar kabar yang belum benar kita percaya. Nah, kita perlu diperbarui. Tidak lagi berpikir negatif,
tidak lagi menaruh prasangka dan curiga yang negatif terhadap orang lain. Demikian juga tidak lagi pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang jahat, niat-niat hati yang tidak baik. Kita perlu diperbaharui itu terus-menerus sepanjang kehidupan kita. Dalam kita berkata-kata, kita juga perlu diperbarui terus-menerus. Misalnya kalau kita ini termasuk orang yang mudah mengumpat, mudah berkata kasar, memaki-maki, memfitnah, menggosip, perlu ditinggalkan, diperbarui terus-menerus, menggantinya dengan kata-kata pujian, memberikan apresiasi, ucapan terima kasih, menyemangati orang lain, memberikan nasihat, dukungan, dari kata-kata kasar menjadi kata-kata yang halus, yang ramah, yang menyenangkan. Dan ini perlu diperjuangkan terus-menerus sepanjang kehidupan kita. Lalu dalam kebiasaan-kebiasaan buruk, kita juga perlu berubah, bertobat, dan juga diperbarui terus-menerus. Tidak usah yang tinggi-tinggi, yang muluk-muluk. Hal-hal yang sederhana yang biasanya itu ada dalam kehidupan kita, seperti misalnya malas. Nah, sekalian, menjadi orang yang percaya kepada Yesus sebetulnya seharusnya hidup baru, menanggalkan kemalasan itu, diganti dengan sikap yang rajin. Atau lagi yang saya kira gampang menghantui kita, yaitu suka menunda-nunda. Siapa di antara kita yang tidak pernah menunda? Berpikir nanti masih bisa, masih ada banyak waktu, tidak harus sekarang, dan sebagainya dan sebagainya. Perlu segera bangkit dan bekerja. Orang lain lagi barangkali punya kebiasaan suka mengeluh, sulit bersyukur, mudah menemukan kesulitan dalam kesempatan. Perlu berpikir baik, positif, berubah menjadi orang yang bisa menggunakan kesempatan dengan baik. Mungkin ada juga orang-orang yang suka bohong. Rasanya puas kalau bisa membohongi orang lain. Nah, ini juga kebiasaan yang kurang baik, perlu diganti dengan berkata jujur. Siapa tahu juga ada di antara kita yang misalnya berhutang tapi suka ingkar janji. Kalau ditagih, kita selalu menjawab besok. Ini juga harus kita tinggalkan. Lalu sifat-sifat apa yang juga perlu diperbarui dalam kehidupan kita? Seperti misalnya, kalau kita ini orang yang temperamental, mudah marah. Sulit ini bagi orang-orang yang mudah marah untuk mengekang kemarahan itu, tetapi itulah yang perlu kita lakukan, menjadi orang yang ramah. Masalah kecil, lupakan saja. Tidak usah diperpanjang. Jangan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Sifat lain yang kadang-kadang juga ada dalam kehidupan kita, yaitu mudah iri terhadap orang lain. Tidak bisa melihat orang lain itu senang, bahagia, lalu kita mengatakan yang tidak-tidak tentang orang itu. Sifat mudah iri dan dengki juga bukanlah sikap seorang pengikut Kristus. Lalu kita juga menjadi orang yang tidak mudah dendam, tidak gampang membenci, tapi lebih mudah mengampuni. Dan ini hal yang tidak gampang. Tapi itu perlu terus setiap hari kita belajar melakukannya, dan mungkin itu seumur hidup kita harus terus-menerus belajar. Kita juga perlu belajar dari orang yang mungkin selama ini kita egois, tidak bisa melihat kepentingan orang lain, kita menjadi orang yang bisa melihat kepentingan orang lain. Berbagi, menolong, memberikan perhatian, dan sebagainya. Sekali lagi, pembaharuan ini terus-menerus kita alami, kita lakukan, perjuangkan dalam kehidupan kita seumur hidup kita. Orang yang
telah dibaptis perlu berjuang makin hari makin baik. Bila tidak, itu tidak memuliakan Tuhan dan juga tidak menjadi berkat bagi orang lain. Saya mengenal di sebuah gereja itu ada seorang ibu, anggota gereja yang rajin sekali dalam kegiatan gereja. Dia ikut kebaktian, dia mengisi sekolah minggu, dia rutin ikut pemahaman Alkitab, dia ikut paduan suara, waktunya banyak untuk pelayan di gereja. Suaminya sekali-sekali, belum orang Kristen, sekali-sekali ikut si tante ini ke gereja. Nah, sekali waktu saya datang ke rumahnya, dan saya tawarkan kepada bapak ini, Om tidak kepingin dibaptis, ikut katekisasi, kemudian dibaptis. Dan apa jawabnya? Dia berkata, buat apa? Ya, menjadi orang Kristen, tanda menjadi pengkristus resmi sebagai anggota jemaat. Dan dia berkata, percuma, tidak ada gunanya. Loh, kenapa begitu, Om? Itu istri saya itu rajinnya seperti apa? Ke gereja tidak pernah kosong, ikut PA, KOR, ngajar sekolah minggu, aktifnya luar biasa, tapi kalau di rumah sukanya ngomel, sukanya marah, buat apa? Nah, kehidupan seperti itu pasti tidak menjadi kesaksian yang baik dan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tema hari ini sangat penting untuk kita renungkan. Terus-menerus diperbarui. Kita perlu terus berjuang setiap hari makin baik. Jangan malah makin hari makin melemah iman kita. Bukankah tidak sedikit orang yang awalnya itu begitu bersemangat, begitu rajin, tapi lama-kelamaan, bahkan sampai pada akhir hidupnya, dia malah meninggalkan Tuhan, kehilangan imannya. Ada orang-orang yang memulai dengan begitu baik, tetapi mengakhirinya dengan tidak baik, dengan buruk. Jangan sampai itu terjadi. Kita yang mungkin pernah mengawali hidup kita dengan tidak baik, terus berjuang, berakhir dengan baik. Dan kalau kita sudah mengawali dengan baik, kita pertahankan terus, dan kita bisa menyelesaikan kehidupan kita juga dengan baik. Oleh karena itu, marilah, mumpung ini juga masih tahun baru, kita kuatkan tekad kita himpun semangat kita untuk terus menjalani kehidupan sebagai orang yang mengikut Kristus, dan biarlah kehidupan kita makin memperkenankan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menundukkan kepala, kita menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami ingin mendoakan bangsa dan negara kami, di mana ada begitu banyak persoalan bangsa yang terkait dengan keragaman, politik, hukum, ekonomi, dan kesehatan. Kiranya pemerintah Indonesia dapat memberikan keputusan-keputusan yang terbaik untuk menyelesaikan setiap permasalahan masyarakat Indonesia dan segala permasalahan yang timbul di tengah kehidupan bersama. Kami saat ini juga berharap pemerintah, para pejabat dari tempat yang tinggi hingga tempat yang kecil, kami berharap mereka selalu diberikan kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan supaya dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Kami juga berdoa untuk vaksin COVID-19 yang sudah ada di Indonesia dan yang akan didistribusikan. Biarlah pemberian vaksin ini dapat menjadi sarana yang baik untuk memerangi pandemi COVID-19. Berkatilah juga tenaga medis yang masih terus berjuang bersama dengan rakyat Indonesia di masa-masa pandemi ini. Biarlah mereka semakin bersemangat, biarlah mereka terus kuat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kami saat ini juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami atau sahabat-sahabat kami yang sedang sakit karena COVID. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan pulihkanlah mereka, saudara-saudara kami ini dan sahabat-sahabat kami ini, supaya mereka dapat kembali beraktivitas dengan sehat dan baik. Kami juga saat ini mau berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sedang sakit, lemah tubuh atau sedang dalam masa pemulihan. Kiranya tangan dokter, perawat, dan obat-obatan yang mereka minum dapat menjadi sarana kesembuhan bagi mereka. Tak lupa kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang sedang mendampingi saudara-saudara kami yang sakit. Berilah mereka kesabaran, berilah mereka kesehatan dan kekuatan, berilah mereka sukacita, agar di dalam mendampingi saudara-saudara kami yang sakit ini, mereka boleh menularkan sukacitanya kepada saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, kami saat ini juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan berat. Berilah kekuatan dan kemampuan untuk mencari jalan keluar, bertahan dalam setiap permasalahan yang ada. Berikanlah mereka iman yang terus berharap kepada Tuhan di dalam menyelesaikan segala permasalahan yang mereka jalani saat ini. Bapa, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Doa ini kami landaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita mendapat kesempatan untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Dasar pemberian persembahan kita terambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh,
Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam surga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dan selalu memberi kami kekuatan, penyertaan dari hari lepas hari. Berkat-Mu kami rasakan ya Tuhan, selalu tercukupkan kehidupan kami. Dan jikalau saat ini kami membawa sebagian dari berkat itu, kiranya Bapa berkenan menerimanya. Biarlah itu semua hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan kami boleh membagikannya kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.